Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap semoga kalian semuanya pada sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada waktu yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang relasi dan fungsi. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang banyaknya pemetaan yang mungkin. Masih bersama dengan Sulistiana SMP Negeri 1 Wonosari. Banyak pemetaan dari dua himpunan ya. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah A dan banyaknya anggota himpunan B adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Artinya banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Himpunan B ke himpunan A adalah A pangkat B, maksudnya banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Bagi contoh, berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut ya, dari himpunan A yang anggotanya adalah A dan B, himpunan B anggotanya adalah 1. Yang kedua, dari himpunan C yang anggotanya 1 dan himpunan D yang anggotanya adalah A dan B. Nah, tentunya sebelum kita tahu cara yang termudah, maka bagaimana jika kalian diberikan soal seperti ini ya, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi jika untuk pemetaan berikut ini ya. Yang A dari himpunan A yang anggotanya adalah A dan himpunan B yang anggotanya 1 adalah berapa banyaknya himpunan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi ya. Kemudian yang B himpunan C anggotanya 1 dan himpunan D anggotanya 2. Nah, silahkan anak-anak mungkin bisa coret-coret. Bagaimana, sudah ada yang menemukan? Ya, baik. Dari himpunan lanjutannya, dari himpunan E yang anggotanya 2 dan banyaknya anggota F adalah 1. Nah, itu seperti apa? Kemudian ini himpunan yang anggotanya 1 dengan himpunan yang anggotanya 3 ya. Begitu dan seterusnya. Nah, oke. Jadi kalian bisa menjawab terlebih dahulu ya. Video ini bisa di pause dulu ya. Jawabnya banyaknya anggota himpunan A1 dan banyaknya anggota himpunan B1, maka banyaknya pemetaan yang mungkin adalah 1 pangkat 1 atau hanya 1 saja. Selanjutnya yang B, banyaknya anggota C1, banyaknya anggota D2. Maka sesuai dengan kesimpulan kita tadi ya, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan C ke himpunan D ya, yang anggota himpunan C adalah 1 dan banyaknya anggota himpunan D adalah 2 ya. Maka banyak pemetaan yang mungkin adalah 2 pangkat 1 ya, seperti tadi, yaitu 2 ya. Yang E ya, banyak anggota E2, banyak anggota F1, maka banyak pemetaan yang mungkin adalah 1 pangkat 2. Oke, jika G banyak anggota himpunan 1 dan H 3, maka ya, banyaknya himpunan pemetaan adalah 3 pangkat 1, yaitu ada 3 ya. Selanjutnya jika NI 2, NJ juga 2, maka
banyaknya pemerintahan yang mungkin adalah 2 pangkat 2, banyaknya ada 4. Oke, begitu dan seterusnya. Oke, lanjut. Nomor 1 diketahui A adalah 2, anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Relasi A ke B adalah 2 lebihnya dari. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 2 lebihnya dari. Berarti 2 adalah 2 lebihnya dari 0. 3 dan 1. 4 dengan 2 dan 5 dengan Oke. Ini 4 ke 2, 5 ke 3. Nah, diagram panahnya bisa kita lihat ya. Kita jawab. Diketahui A adalah anggotanya 2, 3, dan 4 dan 5. B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Oke. Relasi A ke himpunan B adalah 2 lebihnya dari. Nah, maka himpunan pasangan berurutannya adalah 2,0, 3,1, 4,2, dan 5,3. Kalau dinyatakan dengan diagram seperti ini ya. Oke, lanjut. Gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah, kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan. Ya, baik, sudah ada yang ketemu? Sudah ya. Nah, baik, kita bahas ya, banyak pemetaan yang mungkin. Oke, karena di sini himpunan daerah asal ada anggota yang kawannya 2, maka ini bukan fungsi. Oke, kita lanjut lagi. Baiklah, kita lanjutkan nomor 4. Suatu persamaan fungsi f(x) sama dengan setengah x ditambah 1 dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka tentukan daerah hasil atau bayangannya himpunan pasangan berurutan ya. Maka kalau kita bahas, rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan setengah x tambah 1. Untuk f2 maka setengah kali 2 ya, dari sini kali 2 plus 1, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. F4 setengah kali 4 ditambah 1 ya, sehingga sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitu juga untuk F6 ya, setengah kali 6 tambah 1 ya, 3 tambah 1 4. Begitu dan seterusnya. Nah, ini jadi ring atau daerah hasil adalah daerah bayangan ya. Bayangannya apa saja, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan ya, yaitu 2,2, 4,3, 6,4, 8,5, dan 10,6 ya. Jadi seperti ini, 10,6, 8,5 gitu dan seterusnya. Yang kelima, dengan tanpa membuat diagram panahnya, terlebih dahulu tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin ya. Yang A dari A ke B, berarti di sini 3 ini 2, berarti 2 pangkat 3. Yang B ini sini 2 ini 3, berarti 3 pangkat 2 ya.
3 pangkat 2. Kemudian ini 3 dengan 3 berarti 3 pangkat 3. Yang ini 4 pangkat 3. Yang E itu 4 pangkat 2. Nah, itu adalah banyaknya pemetaan yang mungkin ya. Oke, ini sudah dibahas ya. Untuk banyak himpunan A3, banyak himpunan B2 berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai fungsi? Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan f memetakan x ke 5x kurangi 3. Tentukan rumus fungsinya. Yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 1. Mari kita bahas. Untuk rumus fungsinya, yaitu tulis saja fx sama dengan rumusnya apa? 5x kurangi 3. Nilai fungsi fx sama dengan 5x kurangi 3 untuk x nya 4, maka f4 sama dengan 5 dikali 4 ya, x nya 4 kurangi 3, 17. Kemudian jika x nya sama dengan negatif 1, maka negatif 1 fungsi yang daerah asalnya negatif 1 itu kita masukkan ya, negatif 1 di sini 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Kemudian negatif 3 berarti hasilnya adalah negatif 8. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 4 adalah 17 dan x sama dengan negatif 1 adalah negatif 18. Contoh lagi, suatu fungsi dirumuskan dengan gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. Tentukan g negatif 2. Ya, tentunya x di sini kita ganti dengan negatif 2. Berarti g negatif 2 sama dengan negatif 4 kali negatif 2, yaitu 8 ditambah 3 yaitu 11. Ya, jika nilai A jika GA sama dengan min 5. Berarti kalau kita bahas ini yang pertama tadi sudah kita bahas. Yang B, jika GA sama dengan negatif 4A plus 3, dimana GA sama dengan negatif 5, maka negatif 4A tambah 3 adalah negatif 5. Kemudian pindah ruas, negatif 4A tambah sama dengan negatif 5 dikurangi 3, maka hasilnya adalah negatif 8 untuk negatif 4A. Sedangkan A nya akan ketemu, yaitu negatif 8 dibagi negatif 4, yaitu sama dengan 2. Yang keempat, menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linear dapat dirumuskan sebagai fx sama dengan ax ditambah b. Mengapa linear? Karena pangkat variabelnya adalah 1. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2 sama dengan 10 dan f negatif 4 sama dengan negatif 8, maka tentukan nilai a dan b. Kemudian bentuk fungsinya seperti apa, bayangan dari negatif 3 apa. Nah, akan kita bahas. Untuk yang A, fx sama dengan ax tambah b, dimana f nya sama dengan 2, berarti 2a tambah b sama dengan 10 ya, 2a tambah b hasilnya 10. Kemudian untuk x sama dengan negatif 4, berarti negatif 4a tambah b sama dengan negatif 8, berarti negatif 4 tambah b sama dengan negatif 8. Kemudian dari dua persamaan ini kita kurangkan sehingga hasilnya 6a sama dengan 18, maka a nya sama dengan 3. Sehingga akan ketemu untuk a sama dengan 3 berarti 2 kali 3 ditambah b sama dengan 10. 6 tambah b sama dengan 10 berarti b nya sama dengan 4. Jadi nilai a sama dengan 3 dan B sama dengan 4.
itu banyak kita menentukan salah satu dari yang belum diketahui. Kemudian fx sama dengan ax tambah b, fx sama dengan 3x tambah 4. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 4 ya, diingat-ingat ini adalah bentuk fungsi. Bayangan dari negatif 3 berarti f negatif 3 sama dengan ya 3 di sini 3x, berarti x nya negatif 3, berarti 3 kali negatif 3 sama dengan 4, berarti negatif 9 tambah 4 sama dengan negatif 5. Oke, yang kelima, soal kelima, sebuah fungsi dirumuskan fx sama dengan x ditambah 1. Tentukan f2, f-3 dan f11. Kemudian tulislah daerah hasilnya. Yang C, jika FA sama dengan 3 maka tentukan nilai A. Baik, kita bahas untuk fx sama dengan x ditambah 1 ya, maka f2 adalah 2 tambah 1 sama dengan 3, f-3 ya min 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. X nya setengah berarti setengah ya, setengah ditambah 1 sama dengan 1 setengah. Kemudian daerah hasilnya adalah ya, daerah hasilnya itu 2,3 min 3, setengah setengah, 1 setengah. Jika FA sama dengan 3 ya, maka ini FA nya kita ganti dengan 3, A ditambah 1 pindah, berarti A sama dengan 2. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya. Baik, sebuah fungsi H dirumuskan Hx sama dengan E kuadrat dikurang 4. Hitunglah H-3, H5 dan H setengah. Tentukan P bila HB sama dengan 0. Bahasanya untuk rumus fungsinya Hx sama dengan E kuadrat negatif 4. Jika kita masukkan seperti ini ya, X nya diganti sesuai dengan permintaan ya. Kemudian HP sama dengan P kuadrat min 4. Jika HP sama dengan 0 maka 0 sama dengan P kuadrat kurangi 4, maka P kuadrat sama dengan 4, P nya 2 ya. Diketahui fx sama dengan ax ditambah b. Jika f1 sama dengan negatif 3 dan f0 sama dengan negatif 1, maka tentukan nilai a dan b. Kemudian bentuk fungsinya seperti apa. Nah, ini kita bisa hitung di sini ya. Untuk x sama dengan 1, maka fa sama dengan a tambah b sama dengan 3 karena x nya 1. Kemudian jika f nya 0, maka b nya sama dengan negatif 1. Untuk x yang tidak ada karena ini baru diperbaiki ya. Baik, untuk a tambah b sama dengan 3 tulis di sini, kemudian b sama dengan negatif 1 juga tulis, kemudian kita kurangkan ya. A ini ketemu a, b kurangi b 0, 3 dikurangi negatif 1 itu 4, jadi a nya sama dengan 4. Untuk B sama dengan negatif 1 ya. Kemudian bentuk fungsinya adalah ya, karena A nya ketemu, B nya sudah ketemu, maka kita masukkan, berarti fx sama dengan 4x dikurangi 1. Nah, sekarang bagaimana untuk menggambar grafik fungsi ya. Untuk menggambar grafik fungsi ada cara yang mudah dengan dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Oke, yang pertama grafik fungsi linear. Contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1 dengan domain untuk semua x antara 0 sampai 5. Kemudian X nya himpunan bilangan cacah. Ingat, himpunan bilangan cacah.
Kalau kita jawab fx sama dengan x tambah 1 dari asalnya ini, maka kita buat tabel ya. Untuk x-nya 0 maka nilainya 1, untuk x-nya 1 nilainya 2, untuk x sama dengan 2 nilainya 3, begitu dan terusnya sampai untuk x sama dengan 5 ya, maka nilainya adalah 5,6. Nah, grafiknya fx sama dengan x plus 1 ya, tadi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan 0,1 berarti 0,1, 1,2 ya, 2,3 ya, 3,4, 4,5, 5,6 ya, begitu dan terusnya. Ini maka kita bisa membuat grafiknya ya. Buatlah tabel fungsi G untuk x ke negatif 2x tambah 1 dengan daerah asal negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka berdasarkan tabel tersebut ya, tentukan bayangan dari negatif 2, 0, dan 2. Tentukan himpunan pasangan berurutan, kemudian gambarlah grafiknya. Nah, kalau kita jawab seperti ini ya, kita menggunakan tabelnya x kurangi 2x tambah 1 kan gitu ya. Salah, ini adalah daerah asal ya, daerah asalnya ya. Untuk daerah asalnya x ya, rumusnya negatif 2x ditambah 1 gitu ya. Ini untuk x negatif 4 maka kita kalikan, ini jadi 8, ini tetap 1, hasilnya 9. Negatif 3 ya, jadi membacanya negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6 tambah 1, 7. Negatif 2 kali negatif 2 ya, hasilnya 5. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 3, begitu dan seterusnya sampai untuk yang 3. Untuk x sama dengan 3 maka kalikan negatif 2 jadi negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5 ya. Bayangan dari negatif 2 adalah 5, O atau 0 adalah bayangan dari 0 adalah 1, bayangan dari 2 adalah negatif 3. Himpunan pasangan berurutannya seperti ini, coba perhatikan. Negatif 4,9, negatif 3,7, negatif 2,5 dan seterusnya sampai 3, negatif 5. Grafiknya ya. Jadi kalau daerah asalnya adalah bilangan cacah maka berupa noktah ya, noktah, noktah, noktah. Kalau daerah asalnya berupa himpunan bilangan real maka grafiknya berupa garis lurus. Tuh. Oke, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.